yakni bermajelis. Tak lupa kita ucapkan salawat beriring salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga ke atas keluarga beliau, ke atas para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik ajaran daripada agama ini hingga yaumil akhir nanti. Ikhwah, sebagaimana yang telah kita dengarkan daripada Pak Ketua barusan, yakni kita telah sampai kepada majelis materi dari syafatan. Maka terhadap peserta yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan marhaban bithalbil ilm. Di sini ada Pak Abdul Qadir ya, insyaallah. Ahlan wa sahlan Pak. Ada Pandu, sahabat karib ana, insyaallah. Semoga Allah berikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Maka kami sampaikan bahwa majelis kita terdiri daripada 3 bagian atau 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian daripada materi tahsin. Ya, materi daripada Kitabul Khamsah, kitab yang kami karang untuk disediakan bagi para jemaah sekalian, yang isinya adalah mengenai ilmu tajwid dan ilmu-ilmu seputar pendukung ilmu tajwid. Ya. Penyampaian pertama, di sisi pertama adalah penyampaian materi. Nah, kemudian bagian kedua daripada majelis kita adalah pembacaan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah, surat Al-Fatihah bagi 2 orang peserta. Ya, jadi terkait kita memiliki banyak peserta di sini, maka pembacaan Al-Fatihah hanya diberikan kesempatan oleh 2 orang peserta saja, yang kita harapkan jika terjadi koreksi di atasnya, maka ini menjadikan ibrah bagi yang lainnya, menjadi persiapan bagi peserta-peserta yang hendak mendapati giliran pada pertemuan yang akan datang. Dan kemudian sesi yang ketiga adalah bagian untuk kita semua para jemaah, yakni tahsinul Quran dimulai dari juz 30 pada lembaran akhir di halaman 604 kalau dalam Mushaf Madinah, ya. Naik terus ke atas ya, dari suratul Nas, suratul Falaq, ya, terus Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun sampai ke An-Naba, ya. Adapun untuk checkpoint atau cek mulazamah kita itu pada surat Al-Adiyat. Ya, ini Al-Adiyat sudah masuk kepada seperempat daripada 1 juz ini, juz 30. Maka disinilah tempat kita mereview checkpoint tersebut untuk mereview bagaimana perkembangan halaqah tahsin kita secara mujmal, secara general keseluruhannya kita. Baik, maka dari hal itu kita sambung kembali materi kita insyaallah taala. Mungkin apa perlu kita untuk mengulangi para jemaah dari awal ya, agar yang boleh Ustaz, karena ada jemaah yang baru nih, Pak Heri, Mas Pandu, ya. Nah, kalau Ustaz Abdul Qadir nih dia ini pakar. Masya Allah. Pak Heri lagi dalam perjalanan sepertinya kayaknya ini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz, Bapak semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah wa barakallahu fiik, Pak. Masya Allah. Masalamah, hati di jalan. Hati Pak. Baik. Assalamualaikum. Pak Ketua kami dengarkan, kami taat. Maka kita akan membahas mengenai mind mapping daripada kitab kita terlebih dahulu, dan kita langsung nanti melompat ke syafatan ya, insyaallah taala. Adapun untuk bab-bab sebelumnya mungkin nanti Anda bisa japri ya kepada peserta yang baru bergabung, mengingat agar kita dapat menghemat waktu, mengefisiensikan kajian kita hingga kita mendapati seluruhnya manfaat yang ada pada kitab ini, Kitabul Khamsah, insyaallah taala.
Maka mohon izin kepada Pak Ketua agar diberikan kepada kami izin untuk share screen. Mungkin kepada yang Sabburoh ya. Baik. Alhamdulillah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam kitab kita membahas ilmu Quran sepenuhnya, ya, ilmu Quran sepenuhnya, yang lebih spesifik dalam ilmu tajwid, ya, ilmu Al-Quran, yang mana ilmu Al-Quran ini dibagi menjadi 5 bahagian, ya. 2 bahagian pertama, ya, afwan, atau 3 bagian yang pertama adalah menyinggung masalah tajwid, dan yang 2 bagian terakhir adalah pendukung ilmu tajwid agar sempurna, ya, terutama di dalam nanti menyampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya, insyaallah taala. Yang pertama adalah mengenai makhrijul huruf atau makhraj. Ya, di sini kita akan membahas seputar makhraj, yang mana makhrijul huruf ini termasuk bagian terpenting, ya, bagian terpenting daripada ilmu tajwid, ya, atau di dalam bahasa linguistiknya ini adalah ilmu fonetik, tempat-tempat keluarnya huruf. Di sini yang dimaksudkan adalah huruf-huruf hijaiyah, huruful hijaiyah, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha hingga ya, ya. Karena perbaikan tahsin, ya, pada tingkatan awal itu sangat memerlukan istilah-istilah makhraj ini, ya. Misalnya kesalahan huruf yang terjadi pada saat mengeluarkan huruf ghain. Kita lihat itu misalnya ada huruf ghain. Sebagian mungkin yang belum paham membaca dengan go, ya, goiril makdu, ya. Maka huruf yang tadi dikeluarkan dalam lisan, ya, go ini di lisan, kita katakan kembalikan ikhwah kepada al-halq atau tenggorokan, menjadi suaranya oh, ya, lebih dia ke bawah lagi, goiril mau, Goiril. adalah istilah-istilah makhraj, ya, yang mana ilmu ini membahas seputar keluarnya huruf-huruf pada tempatnya, ya. Makhraj ini tempat artinya, sedangkan huruf, ya, sama, makhraj huruf ini sama dengan bahasa Indonesia, yakni huruf, ya, alfabet. Di dalam bahasa Indonesianya alfabet. Kemudian bab kedua itu disusul dengan ilmu kedua yang terpenting di dalam ilmu tajwid. Apa dia, Pak? Namanya adalah sifat huruf. Ya, ilmu ini akan membahas seputar mengenai sifat-sifat huruf Arabiyah, ya, terkait dengan gagasan pokok ini dimulai oleh Abu Muzahim Al-Khaqani, ya. Masalah tersebarnya Islam ke seluruh penjuru negeri saat itu, ya, beliau menyebarkan ilmu ini itu sekitar di tahun 390 Hijriyah, yang mana lisan-lisan ini tidak dikenali hanya oleh orang Arab saja, melainkan oleh banyak sekali bangsa-bangsa dan banyak bahasa. Sehingga sebagian manusia mengatakan, contohnya, ihdinas shiratal mustaqim, ini yang hak, ya, ini yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim dengan shiratal mustaqim ini berbeda. Atau dibaca dengan
Siratal ladzina an'amta 'alaihim dibaca menjadi siratal ladzi. Nah, ini antara shad dengan sin hendaklah dibedakan. Ataupun menyamakan huruf sa dengan sa. Yang satu sa, yang satu sa. Contohnya walakinna aktsaron nas dibaca dengan aksaron nas. Nah, ini sulit jika diterangkan dengan ilmu makhraj. Karena ilmu makhraj sa dengan sa ini sama-sama berdiri pada makhraj lisan atau makhraj lisani. Ya. Terus bagaimana membedakan antara kedua ini? Adalah hal yang tidak sama. Suaranya dibedakan, maka kita perlu pembelajaran yang kedua. Maka Ana sebutkan pada awal tadi, ini adalah ilmu yang terpenting juga di dalam ilmu tajwid. Dan dua ilmu ini yang menurunkan banyaknya istilah-istilah tajwid yang lain. Maka dari itu, bab ketiga disebut dengan mustalah. Mustalah tajwid atau istilah-istilah tajwid. Ya, istilah-istilah tajwid. Jadi tidak penting bagi seseorang yang hanya menginginkan perbaikan lafaz, ya, namun dia tidak memerlukan tidak mengambil bagian sebagai pengajar atau menyebarkan dakwah ini melalui lisannya kepada kaum muslimin, melainkan dia harus mengetahui dua ini saja. Ya, jadi tidak masalah kalau misalnya seseorang mengatakan, oh ini dalam surat Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad, ahad, Allahus samad. Ya, ini dia tidak mengetahui apa istilah daripada bunyi pantulan tersebut. Karena bunyi pantulan tersebut berasal daripada istilah-istilah tajwid ini. Ya, istilah tersebut juga diketahui bahwa berasal daripada para ulama, bukan dari Nabi SAW, bukan pula dari sahabat tabiin maupun tabiut tabiin. Ya, tapi berasal daripada para ulama yang setelahnya, ulama qurra yang kita sebut, untuk memudahkan kaum muslimin dalam menyebarkan ilmu ini. Tapi yang terpenting adalah dua. Apakah dia mengetahui atau tidak? Yang paling penting daripada ilmu Al-Quran ini, ilmu tajwid ini adalah benar di dalam mengatakan huruf atau mengeluarkan huruf-huruf beserta dengan sifatnya. Oleh karena itu, Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan bab terpenting di dalam ilmu tajwid ini sepakat dengan apa yang telah kita bahas, yakni mengenai makhorijul hurufi wa sifati, terdapat dalam syairnya yang dinamakan dengan Manzumah Al-Jazariyah. Baik. Yang ketiga disusul dengan ilmu terpenting juga yang akan dapat menjelaskan beberapa ilmu di mustalah tajwid, yakni bahasa Arab. Nah, kita akan sedikit menyinggung nanti Pak bahasa Arab, tapi yang jelasnya ini tidak membahas secara detail, melainkan secara kaidah-kaidah. Seperti contohnya, kalau di dalam mushaf Madinah ya Pak, ya, tulisan Alhamdulillah itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, tanda di atas ini tandanya wasol. Gini. Bukan Alhamdulillah seperti ini. Bukan fathah. Tapi diberikan wasol gini. Alhamdulillah. Nah, bagaimana keputusan para pembaca sekalian membaca alif yang ada di sini, ya, alif ini, apakah dengan fathah atau kasroh atau bahkan dhammah? Alhamdulillah, ilhamdulillah, apa alhamdulillah. Nah, ini hubung kaitnya menjelaskannya tidak bisa kecuali dengan bahasa Arab. Ya, makanya kita perlu menyinggung bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah bab mengenai tarikh Quran, sejarah Al-Quran.
sejarah dari sebelum turunnya Al-Quran, kita sedikit membahas mengenai fungsi-fungsi kitabullah. Ya, apa itu fungsinya Taurat, Zabur, ya ada suhuf Musa, suhuf Ibrahim, ya. Baru setelah turun Al-Quran, bagaimana proses turunnya, bagaimana hingga Al-Quran ini bisa disusun, apakah susunan daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, hingga seterusnya sampai An-Nas, ini susunan yang valid daripada Nabi SAW, atau ada terlibat di dalamnya Khulafaur Rasyidin, atau para ulama dari kalangan para sahabat, dari kalangan salaful ummah, ya ini akan dibahas nanti setelahnya. Ya, kemudian setelah turunnya Al-Quran, ya berkembangnya khot-khot ya atau rosem. Karena rosem tidak hanya Utsmani saja, ada dari susunannya Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Thabit, dan kita kenal sebelum tersebar luasnya Al-Quran ini sempat terjadi khilafiyah atau perseteruan di antara kaum muslimin. Itu di zaman para sahabat dulu, dan keputusannya adalah Utsman ibnu Affan untuk membakar mushaf-mushaf lain dan membakukan mushaf yang masyhur saat ini, yakni mushaf Utsmani dengan lisannya orang Quraisy, karena ada lisan Kufi, ada lisan Kufah, ada lisan orang-orang Madinah juga, ya, yang dibakukan adalah lisan daripada penduduk Makkah, yakni lisan bawaannya Nabi SAW, dan ini yang paling valid di dalam pembacaan Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas sejarahnya nanti, termasuk sejarah-sejarah penulisan. Ya, contohnya wakaf, misalnya wakaf itu kan seperti ini Pak ya, lambangnya. Afwan, kalau dalam mushaf ada seperti ini. Ini sebenarnya adalah lambang daripada huruf kho, kepala kho, ya. Seperti ini. Atau lambang daripada huruf mad misalnya. Ada misalnya seperti ini Pak ya. Ulaika, ya, ulaika tulisannya seperti ini. Nah, ada tanda seperti ini. Ya, ada tanda ini. Ini masyhur Pak ya. Ada mengatakan pedang, ada garis atas, ya, atau ada menyebut tanda mad. Ini sebenarnya memiliki sejarah penting di dalam Al-Quran, yakni ini asal muasalnya adalah daripada perkataan mad seperti ini, yang berkembang terus hingga dilembutkan hingga menjadi seperti ini. Contohnya seperti itu sejarah penulisannya. Baik. Jadi ini adalah kelima bab yang akan dibahas pada kitab kita ini. Makanya bab kitab kita disebut dengan Kitabul Khamsah. Ya. Al-Khamsah maksudnya adalah 5. Al-Khamsah. Berarti artinya adalah 5 bab, ya. 5 bab di dalam pembahasan. Ya, ini dia yang kami klaim bahwa tidak ada tidak ada bab terpenting selain daripada 5 ini dalam pembahasan Al-Quran, ya, karena 5 poin-poin ini menyangkut ilmu-ilmu besar semua dalam Al-Quran. Baik. Mungkin ini pembukaan kita ya Pak, untuk kajian kita. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan akan datang kita akan membahas langsung kemarin sudah masuk pada makhraj ya, bab syafatan, asy-syafatan atau makhraj syafatain. Syafatan, syafatani, syafatain sama, insya Allah Ta'ala nanti kita jelaskan. Syafatain, ya, insya Allah Ta'ala. Kan kita membahas secara ringkas bab-bab yang sebelum telah dicicil. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan bagi para peserta sekalian untuk kita dapat melanjutkan setelahnya kepada kesempatan membaca Al-Fatihah untuk 2 orang peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Silakan Bapak-bapak jika ada yang ingin bertanya. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Naam, Al-Ustaz, masyaallah. Fadhal. Afwan, salam kenal Ustaz Abu Umar.
Naam, min fadlik ya Ustaz. Izin bertanya, ini terkait makharijul huruf dan sifatul huruf. Apakah dari berbagai ilmu pengetahuan itu banyak perbedaan Ustaz? Karena yang pernah saya ketahui kan ya yang Ustaz sebutkan tadi, mungkin ketika ada imam ya, dari berbagai imam, mau yang dari luar negeri kadang atau dari sini tuh ada yang kadang kalanya yang melafalkan dho itu Ustaz kan di surat Al-Fatihah itu kan dho sendiri kan hafatul lisan mal idros kan ada, dan sifatnya juga jahar ya. Itu ketika saya ada imam baru kadang dho-nya itu agak bukan jahar Ustaz. Apakah dalam sifatnya itu ada perbedaan Ustaz dari kalangan para madhab itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Wah, ini kalangan para asatidz ini untuk meluruskan kebenaran ya, al-haq. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Abdul Qadir. Pertanyaan ini bagus sekali, mudah-mudahan dapat ibrah bagi kami semua ini. Anak katakan di dalam makhraj dan sifat ini tentu banyak sekali perbedaan ya di dalam pembacaannya, yang mana perbedaan ini akan menyinggung dua sebab, dua bahagian ya. Apakah dia perbedaan ini akan menerjunkan seseorang ke dalam lahan yang jali atau menerjunkan seseorang kepada lahan yang khafi. Baik. Adapun misalnya dia terlepas daripada lahanul jali, kita katakan pasti ulama sepakat atau para ahli qura sepakat bahwa itu adalah perkara yang salah. Nah, yang berat adalah jika perbedaan ini menyinggung kesalahan yang halus, ya, siriyah, termasuk di sini lahan yang khafi. Jadi mengenai sebuah perbedaan, kita akan meluruskan sedikit yang Anda ketahui bagaimana menyikapi sebuah perbedaan dalam pembacaan Al-Quran ini. Pertama, perbedaan tersebut apakah dibaca oleh orang yang bersanad atau memiliki ijazah hafalan 30 juz ya, tidak cukup hanya Al-Fatihah saja, 30 juz sehingga dia mendapati ijazah, atau dia perbedaan tersebut pada kalangan ahli tajwid. Ahli tajwid ini belum tentu mendapati sanad qiraah. Ya. Jadi yang bijaksana di dalam menangkapinya, apalagi sebagai penuntut ilmu, jika ada perbedaan di kalangan para pembaca Quran, kita pilih siapa di antara mereka yang memiliki tajwid yang sanad qiraah. Pertama, afwan. Kita lihat ya, jika ada perbedaan, pertama siapa yang berkata atau siapa yang membenarkan, kita akan mengikuti bagi sesiapa yang memiliki sanad qiraah yang pertama. Kemudian jika seseorang tersebut sama-sama bersanad, maka yang dipilih tetaplah sanadnya Hafiz an Asim. Hafiz an Asim, karena ini adalah lafaz Quraisy yang disepakati oleh Khulafaur Rasyidin saat itu. Ya. Kemudian jika sama-sama lafaz Hafiz an Asim, nah, ini lebih detail lagi. Maka kita pilih yang Thayyibatun Nasr. Sebagaimana di dalam qiraah ini terdapat dua garis besar ya jalur, yakni Thayyibatun Nasr dengan Syaitibiyah. Nah, kita pilih yang Thayyibatun Nasr. Dengan tidak menyalahkan yang Syaitibiyah. Ini jika kita belum punya sanad qiraah. Namun sebagai penuntut ilmu, jika menjumpai perbedaan antara sesama pengajar tahsin nih misalnya, antara sesama pengajar tahsin, guru-guru yang tidak punya sanad qiraah, bukan berarti dia tidak boleh mengangkat suara untuk ikut dalam memperjuangkan agama ini, tidak. Maka anak katakan jika terdapat dua pendapat perbedaan antara sesama pengajar, yang apakah yang satu mengklaim bahwa dia dapat pengajaran dari yang bersanad qiraah ataupun tidak, maka kita ambil mana yang logikanya paling kuat dari ilmu tajwid yang disepakati.
Kita contoh, tidak perlu terlalu ditekan. Misalnya ada yang mengatakan walad dhalin, kita katakan apakah sepakat dengan sifat istitolah atau dengan sifat itbaq? Sepakat. Nah, maka kita rujuk, kalau istitolah berarti dia diberatkan. Begitu juga dengan itbaq, dilamakan keluarnya. Maka bacaannya seperti ini. Walau dhalin. Maka para hadirin yang hadir di situ hendaklah memilih pendapat yang paling logis daripada keduanya. Mungkin seperti itu yang ana ketahui. Wallahu a'lam bishawab ya Ustaz. Insyaallah. Terima kasih ya Ustaz. Alhamdulillah berarti Nah, ada ya perbedaannya. Yang saya tahu Ustaz, ada. dari tadi kan dari saya belajar tuh ketika ikut training nggak pernah disampaikan ada perbedaan marjul, cuma disampaikan ini loh marjul huruf ya dari alif sampai iya ya. Terima kasih Ustaz. Ada. Insyaallah Pak Ustaz, masyaallah. Banyak sekali perbedaan nih kalau kita terjun ke dalam. Mungkin itu untuk menjaga keutuhan majelis Pak Ustaz, agar tidak rancu. Namun di sini kita terbuka saja. Di sini sebagian ada yang sudah lama mengikuti kajian sudah biasa menghadapi perbedaan. Jadi kalau misalnya nanti ada imam yang membaca salah, kita mungkin lebih bijaksana bagi ahli tajwid atau penuntut ilmu di sini mungkin bisa melihat ya apakah dia lahan jali atau khofi. Kalau khofi kita biarkan jalan. Kalau jali tentu kita bisa jelaskan di belakang. Oh ini sepakat para ulama tidak sesuai dengan, kita belum pernah dengarkan ya, belum dapati adanya pembacaan seperti ini. Apakah yang bersangkutan mempunyai dalilnya atau bukti bahwa seperti ini pembacaannya, demikianlah kebijaksanaan penuntut ilmu. Masya Allah, barakallahu fiik al Ustaz. Mudah-mudahan yang lainnya mendapatkan manfaat daripada hal ini. Untuk yang lain, ikhwah, ada pertanyaan sebelum kita berikan kesempatan untuk dua orang peserta ini membaca suratul Fatihah, atau ada yang ingin izin nanti setelahnya ingin membaca duluan karena ada kesibukan harus mendahulukan bacaan, kita berikan kesempatan. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin screen-nya bisa ditutup, Ustaz. Nah, baik. Kita Pak Heri masih hadir? Masih. Pak Heri bisa baca Al-Fatihah? Saya akan share screen. Boleh. Baik. Kelihatan screen-nya Pak? Atau Bapak mau baca dari mushaf sendiri? Kelihatan. Baik, mungkin dari Pak Heri ya. Pak Heri bisa. Kalau punya hafalan Al-Fatihahnya, Masya Allah, boleh dengan hafalan ya. Kalau Mudah-mudahan nggak ada yang salah nih, mahrosnya segala macam. Betul. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Terima kasih atas bahasannya Pak. Peserta selanjutnya boleh membaca. Insya Allah nanti kita akan berikan nasihat untuk keduanya. Kami serahkan pergiliran kepada Mas Pandu. Akhi Pandu, Masya Allah. Akhi Pandu. Nah, silahkan. Akhi, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akhi, Masya Allah. Jamil bacaannya. Alhamdulillah. Allahumma barik lakuma Pak Heru dan Pak Pandu. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang dilakukan di hari ini ya Allah sebagai penuntut ilmu. Maka Ana berikan nasihat kepada keduanya insyaallah taala mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, di dalam membaca Quran ini kita menghindari dua kesalahan. Yakni yang pertama adalah kesalahan yang fatal, yang kedua adalah kesalahan yang tidak fatal. Ya, kesalahan fatal kita sebut nanti namanya kesalahan sendiri dalam bahasa Arab namanya lahan. Lahan, ya. Lahan terbagi menjadi dua. Yang fatal namanya lahan jali. Yang tidak fatal namanya lahan khafi. Ya, lahan jali dan lahan khafi. Nah, pada pembacaan Al-Fatihah ini, Ana berusaha untuk melepasi para peserta sekalian dari lahan jali terlebih dahulu. Sebelum kita mendetailkan daripada lahan khafi. Lahan jali ini mohon dihindari ikhwah, terutama sini untuk Pak Heru dan Pak Pandu. Terutama paling banyak sering ya terjebak pada kesalahan yang fatal dalam baca Al-Fatihah ini adalah memanjangkan budu ya dipanjangkan iyyaka na'budu wa iyya. Nah, ini termasuk fatal dalam kesalahan karena dapat merubah makna. Nah, ini hati-hati dijaga ya, bahkan yang telah mengetahui ilmu tajwid juga ini bisa terjebak dalam kesalahan ini karena ini menyangkut daripada mungkin hafalan yang dulu ya yang didapati dari pelajaran pada di madrasah. Maka yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyabudu wa iyya dibaca satu harokat saja ya agar diperhatikan. Baik. Yang kedua yang mesti diperhatikan adalah perbaikan makhraj pada shad ya. Ini termasuk salah satu ya tadi yang kita bahas ya. Ihdinas shira jangan sampai masuk pada shin. Ihdinas syiratal ladzi syiratal mustaqim. Shi ini salah tapi dilatih menjadi shad. Ihdinas syiratal mustaqim. Si. Baik. Mungkin boleh dicoba ulangi dari Pak Heru ya untuk membaca Pak Heri afwan. Pak Heri iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, silakan Akhi Pandu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim. Silakan Pak Iri. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, jiddan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akhi Pandu, tafadhal. Ihdinas syiratal mustaqim. Baik, sebentar. Dimasukkan saja dia ke huruf S. Ihdinas. Seperti kita baca S biasa. Ihdinas yang ditebalkan. Ihdinas. Nah, gitu. Jadi stepnya seperti itu. Ihdinas dulu, baru ditebalkan. Ihdinas. Ihdinas syiratal mustaqim. Baik, boleh coba baca dengan S. Ihdinas siro. S yang tanpa disulit-sulitkan naturalnya alfabet Indonesia. Ihdinas siro. Ihdinas syiratal mustaqim. Masya Allah. Yaitu jahit seperti itu. Nah, coba diusahakan untuk
ditebalkan. Ihdinas, naus. Dia bukan menggeser lidah ya. Tadi tepatnya sudah pada S. Ihdinas di sini ya. Sudah masuk dia. Ihdinas, nas. Nah, jangan dimundurkan lagi menjadi ihdinas. Kalau mundur ke sini ihdinas. Jadi di tengah-tengah tuh makhrajnya shin, tafashi, jadi banyak anginnya. Nash. Majukan ke depan lagi tetap, tapi lidah belakang naik. Ihdinaus, naus, naus. Jadi dia bentuk bulat. Boleh coba? Ihdinaus, naus. Dinaus. Ihdinas sirotol mustaqim. Jayid jiddan, Masya Allah. Sudah terasa. Nampak bedanya ya, akhi ya. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan selalu. Dan mohon untuk koreksi ini ya. Dapat dibawakan kepada bacaan sholat. Ya, 5 waktu. Ataupun di luar sholat ingin diulang-ulangi sebanyak mungkin. Agar terbiasa. Karena yang paling sulit. Amin, insya Allah. Yang paling sulit daripada perbaikan ini adalah menghilangkan kebiasaan yang lama, ikhwah. Ya, ini yang paling sulit. Sekalipun kita tahu teorinya, kebiasaan lama ini harus dipaksakan. Suka tidak suka, kita paksakan diri kita untuk perbaiki. Mudah-mudahan Allah berikan pahala, sabar, dan istiqomah kepada kedua ikhwan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwah sekalian. Alhamdulillah, ini saatnya untuk kita mendapati bagian untuk kita semua. Mungkin Akhi Pandu didahulukan karena ada kesibukan ya. Ingin berangkat kerja duluan atau ada bapak-bapak yang lain ingin mendapati giliran setelahnya ada menjalani kesibukan. Fadol. Ini kita baca satu ayat aja kan Ustaz? Apa langsung kita baca satu ayat dulu mungkin Pak ya dengan ana talqinkan. Ya, baik. Baik. Sebelum giliran oleh para peserta sekalian, ana akan talqinkan untuk para peserta sekalian agar diikuti sebisanya semampunya. Nanti kemudian pada saat pembacaan para ikhwah, kita akan berikan kesempatan untuk perbaikannya. Mudah-mudahan yang lain juga dapat kebaikan daripada koreksi ini. Dan ana mohon untuk tidak atau ingin berbesar hati ikhwah ya. Dalam perbaikan ini biasanya kalau diperbaiki dianggap wah anta ini salah nih. Tidak, ini memang majelisnya saling menyalahi nih. Tapi yang menyalahin di sini ana dulu ya, kalau boleh ya, jangan yang lain gitu. Nah, karena ini perbaikan bengkel bacaan Al-Quran. Dari sini ada Al-Ustadz, mohon maaf ini kalau misalnya ada perbaikan, mohon berbesar hati. Jangan pula berarti menyalahkan bacaan seutuhnya, Masya Allah. Karena penilaian bacaan ini banyak sisinya, ya, dari langgam, lafaz, ya, kefasihan, kebenaran daripada sifat dan makhraj, banyak sekali. Insyaallah taala mudah-mudahan ikhwah mengerti apa yang kami maksudkan. Maka dari itu intahaitu min jamaah, mohon diperhatikan. Sesaat lagi akan kami bacakan surat ini dan kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا
Ikhwan, sekali lagi ulangi ikhwah. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik. Jadi ada kaf yang dan nun ya, jangan terbalik panjang pendeknya. Kana tawwaba. Ya ini lahan jari jika dipanjangkan nunnya. Kana tawwaba. Kana tawwaba. Ya. Kita ulangi sekali lagi. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Secara mujmal anak sedikit perjelas kepada ikhwan sekalian di depan bahwa pembacaan pada ayat pertama ini ya, ini kita menjumpai kali pertamanya dari urutan An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas sampai ke surat ini ya. Ini mensukunkan dua huruf sekaligus ya. Sukun ala harfain ya, ada sukun pada dua huruf, maka ini kaidahnya adalah membagi dua sifat. Ya, membagi dua sifat. Wal fat nah, seperti itu. Wal fat ada hahnya, harus diberikan hanya. Kalau kita hanya baca wal fat, nah ini sama saja tidak kan hak ha di sini. Ya, haun di sini ditinggalkan. Kemudian juga dengan wastaghfir. Nah, ini juga diberikan haknya, jangan lupa wastaghfir. Fir. Nah, anak-anak tidak mengetahui di sini ikhwah apakah sampai huruf hamas yang Anda keluarkan pada mic di perangkat kami. Tapi kurang lebih ilmunya adalah harus memberikan sifat yang sama. Ya, nanti terkait dengan sifat hamas ini kita akan bahas insya Allah bagi yang baru masuk ke dalam pelajaran ini. Baik, kalau begitu Anda berikan kesempatan untuk satu persatu baca satu ayat dulu. Insya Allah di pertemuan minggu depan kita akan berikan kesempatan untuk satu orang membaca satu surah. Untuk satu surah. Baik, untuk pergilirannya Anda seperti biasa kita ridho kepada Pak Ketua untuk dipergilirkan. Fadhal. Baik, pertama mungkin Mas Pandu ya, karena mau live. Nah, Silakan. Fadhal. Akhi Pandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan Satu ayat ya. Satu ayat aja. Nanti minggu depan insya Allah satu surat. Insya Allah Ta'ala. Ya. Naam. Pertama atas yang barusan disampaikan tadi, keluarkan lagi haknya ya. Hak ini di akhir kan ada ha ya. Kita lihat di sini huruf terakhir dari ayat ini ha, maka harus dikeluarkan. Wal fat. Nah, seperti itu. Wal fat. Ada hahnya. Ada hembusan angin tajam sedikit. Seperti itu. Wal fat. Naam, itu dia. Baik. Boleh diulang? Iza jaa nasrullahi wal fath. Masya Allah. Jadi nah ini bagus pembacaannya. Dan Anda lihat tadi pembacaan shotnya sudah matang ya. Waktu ya, alhamdulillah. Nasrullah seperti itu tuh yang ahsan, akhi. Mudah-mudahan Allah permudah terus, dan ingat setiap perbaikan ini kalau boleh dicatat benar-benar atau dibawa terus praktik. Kalau boleh dalam sholat sunat nih baca nih idza jaa nasrullah. Kalau ada ikhwan Islamik ini kenapa nih belakangan ini kok baca surat An-Nasr terus nih? Naam, baru perbaikan tahsin nih, masya Allah. Barakallahu fiik, akhi Pandu. Nanti jika ingin live tafadhol
Ya, izin Ma'assalamah. ya, pamit semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri juga mau live duluan, katanya mau masuk kantor jam 7. Baik, Naam, baik. saya persilakan air kedua, Pak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Jadi sebagian besar makhraj ini sudah duduk pada tempatnya nih Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya pernah mengikuti tahsin Pak Heri? Ya di rumah aja sama orang tua, sama keluarga lah, adik kakak. Masya Allah. Bersama dengan Ustadz siapa nih pengajarnya nih? Pak boleh tahu nih? Kami itu dulu ya saya aja yang nakal ya. Kami dulu punya pesantren namanya pesantren Al-Falah ya. Masya Haji Allah. Rahmatullah Siddiq ya. Jadi itu orang tua kami, mohon maaf. Kami aja yang sekolah di SMA, yang lain madrasah. Masya Allah, bahasa ini pilihan mubah. Masya Allah. Baik, Pak Heri. Masya Allah. Mohon maaf sekali. Jadi itu. Masya Allah terdengar ini sebagian besar makhraj ini hadir terbiasa ya, itulah. Namun di sini tolong untuk diperhatikan pada kalimat dinillah, ya dinillah, fi dinillah, di ini dipanjangkan, makanya dipanjangkan. Yadkhuluna fi dinillah, mohon dijaga. Dan kita di majelis kita sudah membahas mengenai jenis-jenis qalqalah. Qalqalah kita bagi menjadi 3 qalqalah besar. Ya. Salah satunya adalah qalqalah yang ini. Di sini termasuk qalqalah yang kecil, maka bacanya jangan dia terhenti. Nah, ini sedikit lebih sensitif ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulu, dia langsung nyambung seperti tidak terputus. Sayadkhuluna, jangan diputus menjadi sayadkhulu. Nah, ini terputus. Ada juga qalqalah seperti ini, tapi yang kali ini dia qalqalah kecil disambung terus. Sayadkhulu, yadkhulu langsung. Baik. Boleh saya ulangi, Ustaz? Silahkan Pak Heri. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ahsan, barakallahu fiik Pak, Masya Allah. Nanti kita akan perjelas Pak ya, insya Allah. Karena penjelasan qalqalah ini kemarin pada surat sebelumnya. Pada surat Al-Ikhlas sebelumnya. Nah, ini kita udah dapat tantangan nih untuk Pak Heri ini untuk menyamakan pemahaman di surat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman insyaallah. Amin. Tafadhol Pak Heri jika ingin mundur duluan, Masya Allah. Ma'assalamah. Semoga Allah permudah aktivitas di hari ini. Barakallahu fiik. Amin. Terima kasih semuanya Bapak-bapak, Ibu, Pak Ustadz, sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam 7 saya izin live. Ya, silakan Pak Heri, silakan. Lanjut, Pak Sisko. Masya Allah. Hada kabir. Masya Allah. Akhir kabir. Masya Allah. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Masya Allah. Ahsan, mumtaz Murtafi. Bagian mana yang perlu dikoreksi ini? Masya Allah. Nggak tahu lagi mau dikoreksi yang mana nih. Semoga Allah berikan kemudahan terus dari kelancaran lisan ini. Insya Allah. Wa ma'ahum malakul karim. Mudah-mudahan diliputi terus oleh malaikat setiap kali Pak Sisko membacakan surat yang mulia ini. Amin. Masya Allah. Syukur Ustaz. Selanjutnya Pak Ponco, ulangin dari awal. Pak Hamid Ponco, Masya Allah. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iza ja'a nasrullahi wal fath. Baik. Sekali lagi Pak, diulang. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Wal fathnya ini sudah sesuai yang diminta nih Pak. Alhamdulillah. Tapi mohon dilihat di sini ada huruf ja agar dipanjangkan. Ya, ini terkait panjang pendek. Ya. Idza ja, jangan sungkan untuk memanjangkan lebih panjang. Setiap yang Pak Ponco jumpai ada tanda pedang seperti itu ya, tanda bendera. Nah, ini panjangnya lebih panjang daripada yang lainnya Pak. Ya, ini minimal 4 harokat. Minimal 4 harokat. Nah, idza jaa nas, langsung. Idza jaa nas. Baik. Ini pertama. Baru jangan lupa, jangan keterusan di dalam memanjangkan huruf H pada lafzul jalalah. Nasrullahi wa, langsung. Hiwa, langsung. Ya. Hiwal fath. Jangan hiwal fath. Ya, yang benar adalah hiwa, langsung. Hiwal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan diulangi Pak. Iza ja'a ulangi. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dikasarkan lagi boleh Pak? Huruf hamzah ini. Idza jaa, ya, anas, jangan anas. Kalau misalnya dia tidak kasar, namanya ini ada hukum lain lagi. Bukannya tidak ada namanya hukum lain. Idza jaa nas. Nah, ini ada ya, ditashilkan, dia diringankan, tapi di sini belum pada saatnya untuk diringankan, harus dikasarkan. Huruf paling kasar dalam Quran ini adalah huruf hamzah. Hamzah ini sangat kasar sekali. Sampai-sampai pada saat diwakafkan dia, misalnya kita mewakafkan as-sama ya, as-sama. Nah, begitu kan, dihentak seperti kita menghardik orang. As-sama. Gitu. Nah, ini pada saat dia tegak pada harokat fathah, tolong dikasarkan juga. Yang lainnya tadi sudah bagus. Alhamdulillah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fadhal, silakan. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Masya Allah. Jahit jiddan. Alhamdulillah Pak. Barakallahu fiik. Mohon untuk dipertahankan ini. Sambil berangkat kerja nanti diulang-ulang lagi ayat pertama ini. Mudah-mudahan lengket nih Pak. Masya Allah. Insya Allah ta'ala. Barakallahu fiik Pak Hamid. Pak Wonsho. Semoga Allah lisankan, mudahkan lisan Bapak. Amin. Silakan Pak Ruli. Pak Ruli, Masya Allah. Ini paling istiqomah nih di kajian nih. Dari Lughatul Arab hingga tahsin ini. Amin, amin. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Masya Allah. Barakallahu fiik. Langgamnya anak suka nih jujur Pak. Alhamdulillah. Dan untuk panjang pendek tidak ada masalah, makhraj juga benar. Satu yang ana sangka ini adalah kebiasaan yang lama nih Pak. Yakni di dalam membacakan, di dalam menyambung antara huruf dengan huruf, ini kaedah selanjutnya adalah tidak boleh menggabung dua huruf kecuali dengan kaedah yang ada. Jadi kalau kita katakan di sini waro'aitan, kenapa kita baca ta bergabung dengan nun? Can ditekan karena ada tasdid. Namun kalau misalnya nun dengan sa tidak boleh. Nas saya nggak boleh. Nah dia terputus. Waro'aitan nasaya tidak boleh. Nas saya tidak boleh karena tidak ada perintahnya. Sama seperti fidinil tidak boleh dibaca fit dinil
Din tidak boleh, tidak ada perintah untuk digabungkan keduanya, melainkan mereka berdua terpisah. Fi dini, fi dinil. Baik. Boleh diulangi Pak antara dua itu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Baik, dari fidi boleh diulang lagi. Fidinillah, fidinillah. Fidinillahi Masya Allah. afwaja. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Waro'aitan nasaya. Waro'aitan nasaya. Waro'aitan nasaya. Oh, Nah, itu masih mepet ulang, maling ya, maling. Baik, baik. Waro'aitan nasaya dahuluna fid dinillahi afwaja. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ini kebiasaan lama ya Pak ya. Ya, Ana menyangka kuat sekali, ini kebiasaan lama yang mesti diperjuangkan. Ini berjihad nih Bapak nih, melawan nafsu, Masya Allah. Dan ini memang Dan apa yang paling saya suka ini, apa surat ini Pak. Masya Allah. Karena ada nama saya di sini Pak. Afwan, Ana belum melihat di sini nih. Nama saya sebetulnya Nasrul Rusli, itu ada Nasrulnya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada yang berikan nama saya, sama ada orang tua dikasih sama temannya, tapi ya akhirnya nama saya. Masya Allah. Wabihada suratul azim lak. Ini benar-benar surat yang besar nih untuk Bapak nih. Masya Allah. Amin. Ya. Masya Allah. Jadi kalau begitu ini harus diulang paling nggak 10 kali nih Pak, itu dua nih yang benarnya nih. Betul, nanti saya ulangi terus nanti. Kalau nggak nanti bertanggung jawab atas nama sendiri nih Pak. Iya betul. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik Pak Ruli. Masya Allah. Iya. Selanjutnya Pak Rama. Siapa? Pak Rama, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Masya Allah. Mumtaz Pak. Bacaan Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Untuk kalangan para senior ini, Masya Allah, harusnya nih kita buka kajian yang khusus sendiri nih untuk yang sudah lama bergabung, Pak Sisko, Pak Rama, agar pendetailan koreksi lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, Masya Allah. Sedangkan yang dibaca barusan, mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Khairul, dari awal Pak Khairul. Pak Khairul, Masya Allah. Pak Khairul, ada Pak Khairul? Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Mumtaz Pak, barakallahu fiik. Masya Allah. Ini lisannya penduduk Belanda ini membaca penduduk Arab, Masya Allah, luar biasa. Pak Sus. Pak Sus ada hadir di sini. Masya Allah, tidak melihat dari tadi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar langsung berubah semangat jadi lebih tinggi lagi dari sebelumnya nih Pak. Tafadhol Pak Sus.
Ini udah mau ngantor nih. Oke, terima kasih Pak Nur, Pak Ustadz. Baik, tafadhal Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mumtaz, barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Sus. Jadi tinggal diperhatikan nih mengenai hukum-hukum yang ada ya, seperti kol-kolah dijaga untuk kol-kolah kuburan suguronya. Di sini tadi sudah cukup baik, alhamdulillah. Dan tebal tipis huruf mohon untuk dipertahankan dibagi peserta yang sudah tingkat senior ya, seperti Pak Sus nih, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Amin, amin, insya Allah. Jazakallah khair. Lanjut, Ustadz Abdul Qadir. Al-Ustadz Al-Karim Al-Fadil. Ini tasnya. Habisin. Terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz murtafi alaik. Masya Allah Ustaz. Halo Ustaz. Ini kita bisa rocker-rocker gonta-gantian ini untuk jemaah. Insya Allah. Allah fiik. Gak ada yang ngalahin dua. Kalau boleh Ana minta satu kesempatan bagi Al Ustadz ini bacakan semuanya dari awal sampai akhir, boleh Pak Ketua? Coba Ustadz Abdul Qadir. Alhamdulillah. Udah terakhir nih. Insya Allah. Izin Ustaz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan pada bacaan Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah pada hari Kamis kita adalah bagian daripada peserta tahsin tingkat lanjutan ya. Namun saat ini kita masih membahas bahasa Arab ya. Adapun pada saat membahas bahasa Arab, para peserta tahsin yang tingkat lanjutan ini belum mendapati giliran secara semuanya ini belum dapat giliran untuk mentahsin Quran kembali. Karena masih fokus bahasa Arab, terkait bahasa Arab ini mesti punya waktu yang sedikit panjang dari tahsin biasanya. Tapi kalau sudah selesai bahasa Arab ini kita akan kembali lagi mentahsin para peserta tahsin tingkat lanjutan. Nah, sini kita akan sedikit lebih rewel ya dengan bacaan para peserta sekalian, sedikit lebih detail terkait dengan wasal antara huruf dengan huruf, tafkim antara huruf dengan huruf. Kita akan bahas mengenai isba' dan ikhtilas pada saat membaca huruf-huruf Al-Quran. Di situ koreksi lebih dalam lagi. Anak-anak harap nih Masya Allah bisa bersama-sama Ustaz Abdul Qadir di kajian tersebut. Mungkin setelah kita selesai bahasa Arab, mudah-mudahan dapat manfaat yang lebih banyak darinya. Barakallahu fiik al Ustaz. Masya Allah. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, luar biasa hari ini, bahagia sekali kami dapati para peserta yang baru masuk di sini sudah baik bacaannya ya. Dan kepada peserta sekalian, ingatlah bahwa pengkoreksian kami ini mengikut kepada tingkat pemahaman dan tingkat bacaan masing-masing ya. Dan target utama adalah penghindaran dari lahan jali, dan target kedua adalah lahan khafi disempurnakan sebisa mungkin. Dan Ana
rasa cukup hari ini pertemuannya karena pukul sudah menunjukkan 7:11. Ana katakan mohon maaf kepada para peserta sekalian jika terjadi kesalahan penyampaian dalam majelis ini. Tentu saja segala yang baik berasal daripada Allah Azza wa Jalla dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas ilmunya. Baik, terima kasih Ustaz Abu Omar. Dan hari ini Bapak-Bapak, alhamdulillah kita telah memasuki surat An-Nasr. Insya Allah di minggu depan kita membaca satu surat satu orang dan kita juga melanjutkan teori-teori yang ada di bab Mahrujul Huruf. Dan karena juga sholat subuh sekarang sudah semakin maju, insya Allah kehadiran jam 6 kita bisa tepat waktu, sehingga bagi bapak-bapak yang ingin melanjutkan tugas kantor tidak mesti sempat waktunya gitu. Ya baik, saya rasa itu saja. Mari sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.